Jakarta tidak butuh lu. Iya. Lu aja yang butuh Jakarta kan. Tuhan menciptakan desa, manusia menciptakan kota. Orang datang ke Jakarta itu etosnya cuma satu. Apa itu? Lu, gue. Urusan lu, urusanku. Orang Jakarta kalau datang ke kampung gue juga aneh. Emang gue doang yang aneh. Tapi bagaimana dengan orang yang hanya ngambil uang itu atau pendapatannya di bawah UMR? Itu sama saja dia berdiri di bawah lampu lalu lintas. Kedap-kedip, hidup mati gitu kan. Kalau kita bisa bayangkan, hancur hatiku, resah hatiku, pekerjaannya. Lu rokoknya mahal bro, nongkrongnya mahal, kopinya nggak milih-milih tuku kayak, ya kan? Dosen gue bilang bahwa Melki tujuannya ke Jakarta cuma satunya. Apa? Ngelihat lampu merah. Belajar nyebrang lampu merah. Selamat datang di Citizen Policy Podcast bareng gue Aris sebagai host di sini. Topik kita kali ini adalah tentang urbanisasi, budaya-budaya aneh kaum urban. Oke, di episode kali ini kita mendatangkan sosok yang capable untuk membahas topik kali ini. Saya bacakan profilnya. Beliau merupakan analisis bidang kajian sosial serta politik budaya di Politika Research and Consulting. Langsung saja Bang Melki, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Bang Melki, sebagai seorang urban juga Bang ya? Urban ya? Ya, lahir di Madura, merantau ke Jakarta, kuliah. Nah, langsung aja Bang, mungkin bisa mewakili motivasi orang urban yang lain. Apa sih waktu awal motivasi ke Jakarta itu Bang? Ya, hampir semua orang. Ya, semua motif orang perpindahan itu kan ada tiga hal ya. Oke. Orang pindah itu karena traumatik terhadap lingkungannya. Entah itu karena konflik dan sebagainya traumatik. Ketiga, ketidakpercaya. Kedua, ketidakpercaya pada dirinya sendiri. Ditolak di lingkungannya, kemudian dia mencari jati dirinya di kota-kota lain atau daerah lain. Ya. Ketiga itu paling dasar, urban itu dibentuk karena tingkat kesejahteraan. Oke. Nah, saya tidak mau ngomong Madura tidak sejahtera. Madura itu sejahtera kok gitu loh. Cuma kebetulan saja saya masih hidup belum sejahtera kira-kira begitu. Kalau sekarang sudah sejahtera banget gitu. Banyak yang sudah menampilkan dirinya sebagai Madura yang baru ya. Bukan berarti saya Madura yang lama di masa itu. Oke. Kira-kira begitulah ya. Haruskah semua orang jadi urban Bang? Menurutmu haruskah orang tidak sejahtera? Haruskah orang di daerah tertentu harus tidak merasa sejahtera sehingga orang-orang harus jadi urban? Motif urban ini kan sebetulnya sangat didorong sekali. Ada dua hal yang banyak yang dilupakan. Bahwa urban ini telah membentuk budaya, telah membentuk, mensupport bagaimana kota itu difungsikan dengan banyak karakter ya. Oke. Jadi urban jangan disalahkan karena atas dasar kegelisahan di daerah asalnya, enggak. Urban itu juga sangat berpotensi untuk membangun kota-kota besar. Jadi kota-kota yang hari ini eksis di Indonesia, mau kota manapun lah, mau Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, sebagainya, hampir semua dihidupkan oleh dinamika konteks masyarakat urban. Jadi bukan berarti orang urban ini masalah, enggak. Memang kadang-kadang orang merasa ketika habis Lebaran, Idul Fitri misalnya, tiba-tiba Jakarta tiba-tiba lebih macet daripada sebelumnya. Terus timbullah kosakata lama, siapa suruh datang ke Jakarta kan? Jakarta tidak butuh lu, lu aja yang butuh Jakarta kan? Cuma kadang-kadang perkataan itu juga menampar dirinya sendiri. Kadang-kadang Jakarta juga dihidupi dan dibangun dengan catatan yang miring, catatan yang baik, catatan yang mungkin jadi bahan pertanyaan. Bahkan orang datang tanpa keahlian. Ini kan jadi masalah gitu. Kan banyak orang lupa bahwa urban itu kadang-kadang motifnya kan sangat sederhana, subtil bahkan. Subtil itu dalam artian mendalam dalam dirinya sendiri gitu. Dia tidak tahu orang lain alasannya tiba-tiba datang ke Jakarta. Tiba-tiba datang ke Surabaya gitu. Itu subtil sekali, dia tidak ungkapkan ke orang lain. Tapi dengan kecatatan subtil itu, orang hanya melihat, lu bisa kerja nggak sih di Jakarta? Nah, pertanyaan semacam itu kadang-kadang menjadi catatan juga, bahwa kadang-kadang ketidakberdayaan seseorang di tengah-tengah kota itu, justru kota memberikan kesempatan yang lain. Nah, justru peluang pekerjaan itu muncul dalam kesempatan itu. Contoh, kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya limbah di Jakarta tidak dipikirkan sebagai bagian dari mata rantai pekerjaan. Oke. Tahu? Misalnya Jakarta ini kan hampir setiap hari menghasilkan limbah yang sangat besar. Iya. Coba Anda bayangkan, orang urban itu hanya bisa kerja dengan pegang komputer semua. Oh, nggak mungkin. Anda membayangkan Jakarta jadi apa?
Pak, yang paling berbahaya hari ini, yang paling berbahaya di kota-kota besar itu bukan ketiadaan dokter. Bukan ketiadaan yang ngangkut sampah harian. Oh iya lagi. Anda harus bayangkan, Ri. Bayangkan kalau orang yang ngangkut sampah di Jakarta mangkrak 3 hari, Ri. Oh, bisa. Tidak nganter sampah ke Bantar Gebang. Saya yakin, Ri, rumah sakit full, Ri. Oh iya pasti. Nah kan, kebijakan mangkrak. Kemudian orang malas masuk kantor karena bau aroma yang tidak ini. Jadi sebetulnya masalah-masalah semacam ini pun juga diselesaikan oleh orang urban yang saya bilang tadi. Kadang-kadang tidak menyiapkan pekerjaan, tapi mampu melihat peluang itu. Berarti peran-peran ini diambil oleh orang urban ini. Jelas, gak usah jauh. Etnis suku Madura, ya kan, melihat besi tua. Jangan kau melihat bahwa besi tua itu adalah barang yang antik gitu. Coba bayangkan kalau orang Madura berhenti ngambil besi tua di zaman itu, limbah mau dikemanakan? Di saat tahun 70-an 80-an, orang-orang masih belum memikirkan untuk industrialisasi dengan besi dan lain sebagainya. Sekarang baru kebutuhan baja, kebutuhan timah itu tinggi sekali. Ya. Di zaman itu siapa yang mengurusi bangkai-bangkai kapal di Tanjung Priok gitu? Kalau bukan orang urban. Kalau bukan urban dari Madura yang berpikiran untuk mengambil besi tua. Jadi Ri, hampir semua, bukan hanya orang-orang yang tidak ini, bahkan yang orang berpendidikan di kampus-kampus di luar konteks Jakarta, bahkan di luar pulau-pulau Jawa, itu memilih untuk datang ke pusat-pusat di Jawa. Walaupun belum ada tujuan mau apa. Ya setidaknya mereka mimpi punya pekerjaan. Walaupun kadang-kadang pekerjaan itu tidak diberikan secara simultan, artinya secara langsung. Ya. Nih, buat lu, nggak ada gitu. Dan nah, itu pengalaman kita secara pribadi selama ini menjadi warga bagian dari catatan ibu kota yang luas seperti ini gitu loh. Berarti bisa aku katakan Bang Melki sah mengatakan urban datang ke kota boleh kalau tanpa kompetensi. Nanti juga ketemu juga nanti. Ya, kalau bukan berarti begini, Ri. Yang kita ditakutkan kota itu sebetulnya ditakutkan dalam masa urban adalah tingkat chaosnya. Chaos. Ya. Crowdednya. Orang kan bosannya di situ. Padahal kalau kita mengacu pada nilai, yang kita acu pada nilai bagaimana kota dibentuk kan kota itu harusnya tenang, damai, kompetitif dan sebagainya kan. Ya kalau mencari kompetitif, gotong royong dan lain sebagainya, ya cari di desa, ya kan? William Cowper itu, pujangga abad 18 Inggris itu pernah bilang, Tuhan menciptakan desa, manusia menciptakan kota. Oh, bagus banget. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan desanya. Dia bisa saling membantu, saling memahami, nilainya utuh, harmonikanya ada di situ. Manusia tidak memilih desa, memilih kota. Dengan crowded kriminalisme, kejomplangan, ekonomi dan sebagainya. Ini benar apa adanya. Memang manusia menginginkan itu. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada punya kemampuan harus datang ke kota, tidak. Hampir itu yang jadi beban, itulah jawaban yang harus kita jawab hari ini gitu. Mungkin bukan hanya PR Jakarta, Ri. Hampir semuanya PR-nya di kota-kota besar. Oke. Tadi disebut urban ini fungsinya untuk salah satunya menghidupkan kota-kota besar. Ya. Yeah. Artinya kaum urban ini tidak harus balik ke asal daerahnya, Bang. Menetap di kota itu berarti. Ya, gini. Aku definisi urban seperti apa? Bukan ini. Itu bagi saya itu kota-kota besar itu seperti smelter ya. Arti mencampurkan atau mendatangkan semua etnisitas yang ada di luar kota tertentu yang masih taraf ekonomi belum berhasil, kemudian datang di kota-kota besar tertentu, oke? Dia kan jadi smelter gitu. Tapi nanti juga ada saringannya, smelter gitu loh. Ada yang bisa jadi emas, ada bisa jadi perak, ada bisa jadi sebagainya itu. Tapi yang pasti ledakan-ledakan yang demografi itu yang membuat kita itu yang hati-hati. Terkadang kita juga harus melihat bahwa banyak kota-kota besar yang timbul, misalnya Cina, gak usah jauh-jauh Indonesia, Cina kita harus menyediakan, kalau tidak salah Cina merencanakan hampir 25 kota besar baru. Ini baru? Baru, maksudnya Cina akan membangun 25 kota besar. Sebagian sudah dilakukan, sebagian sudah dibentuk, sebagian sudah dihuni. Dan satu kota besar itu harus minimal menampung 25 juta orang. Satu kota. Lo tahu nggak? Kota itu yang membuat mereka itu bisa mampu dan kota itu berkembang, itu adalah etos, nih. Etos itu yang membedakan mana kota baik dan mana kota buruk, mana kota yang kompetitif, mana yang tidak kompetitif. Contoh, etos itu kadang-kadang agak ada kenaifan, ada yang optimis. Contoh misalnya, saya jurukan zaman dulu ya. Athena misalnya, kota Athena di zaman dulu masa Yunani. Athena itu, semua masyarakat di Athena itu bilang begini, kita ini masyarakat yang sangat pinter, akademikus.
kata-kata akademikus kan diambil di masyarakat itu yang menjadi akademi hari ini di lu akademisi ya, akademikus dong. Wah, ini masyarakat yang jujur, masyarakat yang tertib administratif, masyarakat politik dan sebagainya. Tapi coba itu etos Yunani, di kota Yunani. Coba etosnya masyarakatnya kota Sparta. Gue berbeda bro dari Yunani bro. Kota Sparta itu kota yang berani, militeristik, disiplin dan persoalannya apa kedua kota itu tidak bisa kompetitif? Bisa dengan cara etosnya. Contoh, apalagi Kanada. Kanada itu ada dua masyarakat yang hari ini hampir debat bahasa yang tidak pernah usai antara masyarakat yang berbahasa Inggris, antara masyarakat berbahasa Prancis. Oke. Desainnya bermacam-macam, Ri. Ada lagi mana? Kota mana? Hong Kong atau ya Shanghai. Hong Kong ya. Hong Kong itu masyarakatnya sangat kapitalistik. Tapi ingat, walaupun kapitalistik, acuan nilainya Konghucu banget. Sama-sama tetap membantu masyarakat yang kesusahan. Apalagi Beijing. Beijing itu masyarakat yang dibangun atas dasar kontra politik. Jadi orang yang minat tentang politik global di China pasti tetap di Beijing. Ini tentang etos. Nah, kita harus dilihat dulu etos datang ke Jakarta, masyarakat Jakarta etosnya apa? Setahu aku, orang datang ke Jakarta itu etosnya cuma satu. Apa itu? Lu, gue. Urusan lu, urusanku. Jadi yang selama ini aku datang ke Jakarta, awalnya itu, semua perasaannya sama orang urban. Kita ditanamkan satu etos kerja yang sangat simple namun pedas ke kita. Lu, gua. Urusanmu, urusanku. Jadi kita tidak lagi gitu. Makanya dulu ada kisah. Ada Lee Yun Yu, umur anak 4 tahun. Kemudian tertabrak mobil di China. Nih kita bicara China lagi ya. Dilindas mobil, kemudian dia terpental, ditabrak lagi di mobil. Tidak ada satupun orang-orang yang melihat untuk mengambil. Ini tahun berapa, Bang? Ini tahun sekitaran 2000-an sih ya. Ini kejadian. Dan itu menjadi berita internasional karena hampir belasan orang yang melihat kejadian itu tidak mengangkat anak kecil ini. Karena itu tadi masyarakatnya dianggap tidak punya etos untuk saling menolong. Jadi urusan lu, urusanku. Sehingga kita masih berdiskusi, Jakarta ini akan dibentuk dengan apa? Surabaya akan dibentuk dengan apa? Desainnya, masyarakat urban dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan lu. Apakah orang yang setelah tinggal di ibu kota itu harus balik ke desanya? Oh iya, itu pertanyaan. Dia itu jawabannya sederhana. Kalau menurut aku, ini kan beda-beda, Ri. Kita kembalikan kepada manusianya. Oke, kembali manusianya. Kalau pribadiku hingga detik ini, potensial untuk hidup, potensial untuk yang bisa menampung wilayah ketenangan, sublimitas yang kemudian kita dihambat oleh kapitalisme di ibu kota ini kan, itu pasti lebih baik kita kembali bangun desa masing-masing. Berat karena godaan kota-kota besar dengan pembangunan yang luar biasa dengan lampu-lampu pernak-pernik yang gemerlap ini susah dilupakan, ditinggalkan. Tapi ini tantangannya, Pak. Justru itulah yang membuat kita itu yakin bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta. Begitu nih. Nah, tadi soal individualisme tadi, Bang. Saya rasa nggak di Jakarta doang ya, di kota-kota besar juga kayak gitu ya. Maksudnya kayak tetanggaan itu nggak kenal gitu, nggak kayak di desa kampung gitu. Terus, nah itu tuh tadi udah jelasin akarnya gara-gara ya tadilah perlombaan ini kan, kapitalisme itu. Tapi Abang waktu awal ngerantau ke Jakarta, tradisi urban yang apa yang kayak ini kok aneh kayak gitu, ada nggak? Ya kalau ya namanya pasti lah ada diferensiasi nilai yang ketat yang kemudian ya maklum lah orang Jakarta kalau datang ke kampung gue juga aneh. Emang gue doang yang aneh? Emang aku doang yang aneh datang Jakarta itu terus gue bilang, "Hey Mel, bahasamu medok. Lo kok datang aja ke Madura, emang bahasamu lucu apa di Madura?" Enggak. Ini persoalan aja. Kalau orang sebagai minority datang ke tempat mayoritas yang sama karakternya, kita akan dianggap aneh. Ya, aku juga sama seperti itu. Bukan soal urban non-urban berarti ya? Oh enggak, hampir semua kok. Dan di Jakarta itu, di kota-kota besar, biasanya orang akan memburu pekerjaan berdasarkan spesialisasi. Dan rata-rata kita ini pasti di capture dengan pekerjaan-pekerjaan sesuai adat tertentu. Jangan salah, selama ini itu juga sangat, ini kalau bisa dibilang sangat rasial, ya rasial sebetulnya. Tapi rasial seolah-olah baik. Contoh, lo orang mana bro? Orang Madura, sate dong. Lo jualan sate di sini ya? Lo punya warung Madura ya di sini? Rasialisme
Rasial, cuma seolah-olah baik karena dia dititipkan kepada pembangunan ekonomi seolah-olah baik, berkontributif. Oke kan? Tapi rasial, bro. Lo dari mana? Dari Purbalingga. Oh, Purbalingga. Pasti ini kerjanya. Lo dari mana? Pekalongan. Oh, pasti kerjaanmu ini ya. Lo dari mana? Lamongan. Lo jualan pecel lele ya? Hampir semua lo. Hampir semua orang yang datang di konteks di luar Jakarta yang baru datang gitu. Dan menyebutkan daerah. Rasial banget. Tapi dititipkan seolah-olah baik dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik juga. Iya. Walaupun kedengarannya, emang orang Madura harus jualan sate? Kecuali maling besi ya bang ya. Enggak juga, nggak ada maling besi. Nggak ada kalau orang Madura maling besi, beli besi. Beli besi. Nggak pasti ada lah gitu. Kalau orang Jakarta sendiri nih bang, pribumi Jakarta sebenarnya ada nggak sih bang? Apa? Soalnya dengar-dengar Betawi itu bukan asli orang Jakarta kan? Dia campuran juga kan? Enggak, aku tidak ambil spare ini ya. Aku Oke. tidak ambil spare ini karena bukan pakar tentang etnologi yang ya. Tapi yang pasti ya memang Betawi tanpa Jakarta atau Jakarta tanpa Betawi ini kurang asik. Dan saya bilang fluktuatif lah. Semua itu merasakan kok. Dan dampaknya pasti ada pergeseran kok. Tapi jangan lupa bahwa memang Betawi mewarnai Jakarta itu harus diakui. Iya. Ini bukan berarti saya membela untuk cari aman bahwa karena saya datang ke tanah Betawi, tidak. Iya. Memang Jakarta tanpa Betawi bagaimana bro bentuknya bro? Iya sih. Benar. Walaupun di Jakarta Selatan orang sudah tidak agak Betawi banget gitu. Gitu kan? Iya, benar. Walaupun Jakarta Selatan tidak agak Betawi banget ya. Tapi Anda bayangkan gitu loh. Anda bayangkan kamu sebelum masuk Jakarta, kalau lu masih hidup dan masih nonton TV yang masih hari ini menjadi musuh bersama karena sudah tidak ada yang nontonnya gitu kan. Karena sudah berlari kepada layar tape dan handphone kan. Semua siaran televisi tahun 2000-an itu sampai ini saya bisa absen. 40% dari siaran TV mau sinetron apapun pasti masuk ciri-ciri kebudayaan Betawi. Contohnya bang? Nggak usah film-film, sinetron, Oh, logat bahasa. logat Betawi dan sebagainya. Apakah itu? Enggak, memang begini. Gitu loh. Memang Jakarta sangat khas sekali melekat dengan kebudayaan Betawi. Gitu loh. Bagian ini bukan hal yang asing gitu. Walaupun banyak juga mengatakan teori-teori lama bahwa ya Betawi itu banyak bahasa serapannya. Ada juga bilang bahasa Betawi juga serapan juga dari bahasa sebagian dari Bali dan sebagainya. Tapi ini persoalan ethnicity. Oke lah kita buang itu konteks hal yang itu bisa diskusi panjang karena bukan spesialisasi saya sebagai ahli etnologi gitu. Dari pengamatan abang, di Jakarta ini lebih banyak kaum urbannya atau pribuminya berarti? Menurutmu kalau kita absen kita harus sekarang gini loh. Ini sama-sama dengan kau bertanyakan siapa Indonesia yang paling Indonesia dan yang tidak Indonesia gitu loh. Kalau di Jakarta kan sama-sama absen kayak gitu loh. Iya. Lebih banyak Betawi apa etnis Batak apa Madura gitu loh. Nih, Jakarta itu kota-kota besar itu kota pencair, peleburan. Melting point lah istilahnya. Jadi orang-orang bisa berbaur, bahkan kehilangan identitas baru ketika 2 jam masuk ke ibu kota itu. Leguaan gitu ya. Contoh nggak usah dibayangkan bagaimana saya bilang orang-orang yang baru nyampe ke kota besar hilang hari itu juga identitasnya. Yang terbiasa dengan percaya dengan pertukaran ekonomi konvensional misalnya bayar angkot, tiba-tiba biasa kita pakai uang receh. Ya. Kalau kita masih percaya itu, hari ini mungkin tidak percaya. Contoh, lo naik aja Jaklingko, semua tap bro, semua bayar pakai kris gitu. Anda bayangkan orang Madura baru pertama kali naik Jaklingko, pasti turun hari itu juga, belum ada langsung turun kan, karena nggak tahu bayarnya pakai apa. Tapi dia harus mencoba itu. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Supirnya rata-rata, jadi orang Betawi juga. Sebagian ada orang Batak. Mau nggak mau kan harus pahami betul cara logat mereka. Ya kan? Sama kayak orang Jakarta, orang Jawa memahami orang Madura ketika ngomong keras banget. Padahal tidak begitu maknanya kan. Dan abang pun merasakan itu waktu Merasakan itu. Bahkan kita itu sudah hampir melucuti budaya itu. Baru nyampe 1 jam pertama di Jakarta. 1 jam pertama. kuat banget berarti ya pengaruhnya. Inilah pengaruh ibu kota, pengaruh kota-kota besar, hampir. Makanya aku bilang contohkan kota Athena, kota Sparta yang saya bilang tadi itu karena memang dulu kota Sparta itu tidak ada lagi selain penghuni orang-orang Sparta. Di Yunani tidak ada orang lagi selain orang-orang masyarakat Yunani, kecuali sebagian yang lagi dagang di Yunani. Tapi kalau Yunani kayak Jakarta, Pak, saya yakin nggak akan etos kerjanya kayak gitu loh. Nggak aneh kan, gitu loh. Iya. Kalau soal ini bang, gue nggak tahu ya ini kebiasaan kaum urban atau enggak termasuknya.
kaum urban itu banyak yang tidak mau menikah, Bang. Oh, Nah, ini iya, gimana nih, iya. Bang? Kenapa gitu? Menurutmu pertanyaan ini kamu pernah menemukan faktanya ya? Ketakutan menikah. Nah, iya. Oh, jadi menghindari untuk berkeluarga, kira-kira begitu. Ya. Ini kan bagi orang desa kan kayak aneh, kok nggak mau berkembang biak? Maksudnya, punah kita dong. Oh, saya tidak melihat fakta itu sekrusial itu. Oke. Regi. Maksudnya nikah tetap enggak kok, enggak semua kok. Karena aku nggak mau bilang ini generalisasi ya. Oke. Ya hati-hati itu kalau di ibu kota itu di kota besar mengeneralisasi sesuatu. Oke. Karena mengeneralisasi sesuatu adalah sifat orang bodoh sebetulnya. Oke. Dan kalau orang Jakarta bilang malas nikah sebetulnya enggak juga. Enggak juga. Beberapa iya takut karena mungkin fakta lapangan memang kadang-kadang efek medsosnya kadang-kadang citra pernikahan itu buruk karena perselingkuhan, kekerasan seksual, ekonomi dan sebagainya. Tapi menurut aku tuh nilai pernikahan itu tidak akan berubah, bahwa pernikahan itu tidak merubah sesuatu kecuali dia punya ikatan yang sangat subtil yang tadi. Ini kalau soal pengalaman pribadi antar keluarga itu tidak bisa dijadikan alat ukur keseluruhan. Oke. Cuma memang ada fakta juga yang kita bisa hindari bahwa ketakutan tidak menikah di masyarakat ibu kota atau anak-anak mudi ya, ibu kota menghindari nikah muda atau nikah di usia pas cenderung itu karena memang melihat situasi yang harga rumah yang mahal, kemudian gengsi pertaruhan karena tidak punya kendaraan yang layak, tidak punya kesempatan wisata setiap minggu akhir pekan, ya kan? Itu kan di Jakarta itu pakai lengkap, Pak. Iya. Ya, seperti main Mobile Legends double kill gitu loh. Lo kalau nggak double kill itu, syarat itu kayaknya bukan bagian dari masyarakat entitas Jakarta, bro, dalam berkeluarga. Makanya bilang syarat-syarat seperti itu memang memberatkan, karena memang alat ukurnya ada juga yang memberikan nilai-nilai seperti itu untuk mempertegas entitas masyarakat dalam bentuk pernikahan dan berkeluarga di ibu kota ini gitu loh. Tapi nggak jadi keseluruhan nih. Itu fatal juga kalau kita anggap jadi kayak karakter ke masyarakat ke ibu kota tuh enggak. Saya pikir enggak seperti itu. Kalau child free juga termasuk, Bang? Enggak keseluruhan. Kalau kamu minta pendapatku. Iya. Kalau minta pendapatku. Menurut Abang? Child free ya? Iya. Oke. Mau diukur hak atau kewajiban? Enggak sebetulnya ini saya bilang ini bukan masalah urban deh. Oh, bukan masalah urban. Ini bukan masalah urban. Ini lebih saya distingsinya kepada pemahaman dan kepercayaan sih sebetulnya. Dan ini bukan hanya di ibu kota, child free kayak ini. Ini saya bilang tadi efeknya itu karena faktor ketidaksejahteraan dan ketakutan memulai sesuatu di nilai-nilai yang kebiasaan yang baru. Aku kira karena di kota ini udah saking banyaknya orang, sumpah akhirnya udahlah nggak usah berkembang biak lagi gitu. Nah, itu bukan ada hubungannya faktor. Justru saya pikir kita di ibu kota, di kota-kota besar itu sebetulnya ya tingkat kompetitifnya bukan di situ. Masyarakat urban itu sangat dipicu oleh perubahan dialektika masyarakat dan politiknya. Politik ibu kota itu kan politik yang kadang-kadang simetris, kadang-kadang tidak. Maksudnya dalam artian satu sama-sama kuat atau sama-sama keduanya itu tidak kuat, tidak sebanding. Makanya kadang-kadang untuk membuat kita itu bertahan, kadang-kadang lo harus punya uang, bro, di Jakarta. Lo harus punya mentality, bro. Sekarang pertanyaannya, lebih dahulu mana punya mentalitas atau uang di Jakarta? Kalau saya pikir yang paling mahal hidup di ibu kota besar itu daya tahan, bro. Daya tahan. Daya tahan. Lu punya uang berapapun, kalau daya tahan lu enggak. Survival mode. Harus punya survival. Sekarang begini, Jakarta itu punya metode sendiri. Jakarta, ibu kota apapun, Surabaya, Malang, apapun itu punya mentality atau punya ciri khas sendiri. Dia akan melaju dengan jalurnya sendiri. Kadang-kadang bisa mengejar perubahan di tempatnya itu. Tapi kadang-kadang juga terlindas. Makanya hanya daya tahan itu saja yang membuat kita itu bertahan. Inilah yang membuat aku sepesan ke teman-teman yang baru mencoba. Bang, gue pengen deh berkarir di Jakarta, berkarir di ibu kota, pengen deh nyoba. Ya bukan modal uang, gue bilang gitu. Kalau modal uang kau punya syarat macam-macam. Bisa jual tanah, minta warisan, minta uang pensiun bapak ibumu gitu. Untuk modal ke Jakarta. Tapi itu gak cukup, Pak. Jakarta membutuhkan tuh apa aja? Ya itu tadi, daya tahan. Sekarang berapa banyak fakta bahwa orang-orang yang punya uang banyak bunuh diri di Jakarta. Sekarang berapa banyak fakta lapangan yang sudah terbukti bahwa orang yang tinggal di apartemen loncat bersama-sama dengan keluarganya. Sekarang berapa banyak orang terjebak dengan pinjaman yang dinikmati secara bersama, dinikmati secara kredit secara baik,
cicilan lancar, tiba-tiba dia tidak sanggup, tiba-tiba menyerah di ibu kota. Di luar konteks penjelasan filosofi soal bunuh diri itu tadi, aku tidak mau menyentuh itu. Tapi karena pertanyaan saya sederhana, atau jangan-jangan hampir tidak punya daya tahan, gitu loh. Kalau kita punya pendapatan di atas rata-rata, di atas UMR misalnya, oke. Misal kayak Raditya Dika itu, artis itu sudah punya uang pensiun yang kalau diambil mungkin sampai mati tidak akan habis, kan begitu penjelasannya dia. Mungkin sebagian orang bisa melihat Jakarta agak lebih jernih, seperti lampu-lampu kota di Hotel JW Marriott gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang yang hanya ngambil uang itu atau pendapatannya di bawah UMR? Itu sama saja dia berdiri di bawah lampu lalu lintas, kedap-kedip, hidup mati gitu kan. Nah persoalannya daya tahannya sampai di mana, Ri? Ini kan persoalan serius kan, gitu loh. Apalagi kita seperti seleksi alam gitu loh. Lu gue, lu mati bukan urusan gue, lu hidup apalagi gue urusanku. Kan begitu. Daya tahan ini berarti modal utama untuk kaum urban berarti Bang ya? Iya pastilah. Mentality itu pastilah. Karena di kota-kota besar ini kapitalisme sangat bersirkulasi deras ya. Saya akan menghindari kata-kata kapitalisme itu. Oke. Enggak loh. Ini bukan bab bukan ini. Siapa yang tidak kapitalis hari ini ya? Ya siapa yang sangat udahlah kita hindari kata-kata itu akan menjadi caci maki kata-kata yang kayak gitu loh. Kayak jargon-jargon yang sudah tidak lagi meriah di publik gitu loh. Enggak, bukan berarti kapitalisme tidak ada, menyusup sekali. Cuma kalau dibahas secara teoritik untuk menilai studi kasus case per case, bahkan jangan-jangan kita juga kapitalis hari ini melakukan itu. Contoh, budaya konsumtif di Jakarta misalnya, budaya konsumtif di ibu kota-kota besar. Anda bayangkan sekali berapa luar biasanya. Aku pernah ngobrol dengan anak-anak, ini survei lapanganku ya. Mungkin ini tidak menjadi generalisasi, tapi ini survei pribadiku. Berapa uang yang keluar setiap hari untuk menikmati ibu kota oleh anak-anak muda? Kopi, rokok, pilihan kafe setiap malam, pilihan tempat nongkrong setiap malam, ya kan? Berapa? Wow, hampir teman-temanku bilang ya paling tidak Bang ya pengeluaran kita harian untuk rokok itu paling untuk rokok dengan ngopi. Kalau yang ngerokok ya, atau yang ngepop, hari ngepop dan sebagainya, ya paling tidak Bang 90, 80 sampai 100. Sehari. Ini yang aku masih jangkau. Yang aku tanyakan, aku belum survei secara ilmiah. Ini survei di Jakarta mana nih Bang? Enggak, aku tanyakan di teman-teman di Jakarta Barat, Jakarta Timur, teman-teman ini. Mulai beda level ya, mulai mahasiswa, mulai teman-teman pekerja. Ini 100 hampir 100 ribu setiap hari. Gitu loh. Jadi kalau pengeluarannya $2, kan batas dari PBB itu kan dulu itu kan $2. Jadi dianggap sebagai kelas aman tuh kalau $2 pengeluaran setiap hari. $2 tuh berapa sekarang? Kalau kurs kita 17.000 misalnya, berarti kan berapa sekarang? 34, iya kan? 34 dong, kan $2 per hari pengeluaran. Nah sekarang kalau 100.000 berapa dolar, Ri? Itu kan tinggi dong, tinggi sekali. Ya jangan dihukum, ini kan kalau di kota, Ri. Kalau di desa mungkin beli ikan 20.000 sudah cukup 2 hari kan. Tapi kalau di kota anak-anak milenial kita ini, Gen Z kita ini hampir 100.000, Ri. Kalau kita bisa bayangkan, hancur hatiku, resah hatiku, pekerjaannya. Lu rokoknya mahal bro, nongkrongnya mahal, kopinya nggak milih-milih tuku kayak, ya kan? Paling rendahnya poin misalnya kan, macam-macam pilihannya. Tapi kan itu fakta lapangan bahwa mereka tidak care dengan dirinya, tidak happy dengan dirinya. Lu yang tahu nggak? Yang kritis di budaya urban itu ada tempat-tempat yang hari ini desainnya itu hampir sama kayak Starbucks, Ri. Maksudnya gimana? Dulu gini, orang-orang itu melihat Starbucks itu yang dijual Starbucks itu bukan kopinya dong. Oh, tempatnya. Yang dijual Starbucks itu kan kenyamanan kayak rumah. Instagramable. Iya, Instagramable. Enggak. Sebelum kita masuk ke budaya digital FOMO itu enggak. Instagram itu mengajak kita itu ngopi sambil seperti di teras rumah. Nyaman kerja, damai gitu. Ada kerikil-kerikilnya. Ada kerikil-kerikilnya tenang gitu. Lo tahu nggak sekarang? Itu banyak perubahan coffee shop tuh mengarah ke situ. Mulai dirubah. Kenapa? Lo ada banyak lo orang-orang Jakarta yang stres di tengah keramaian. Jangan ditanya, emang lu bintangnya apa? Emang lu Virgo ya? Sampai zodiaknya Virgo. Enggak ada hubungan sama itu sekarang.
hampir semua anak-anak sekarang ya budaya-budaya perkopian juga berubah. Aku nanya, bukan kenyataan ya. Aku nanya ke teman-teman. Kalau nyari kopi di mana? Yang agak sepi, Bang. Yang hidden gem. Jangan-jangan pertanyaan itu juga kita ungkapan secara pribadi bahwa kayak gue udah gak suka dengan tingkat keramaian, rusuh dan sebagainya itu. Yang dijual itu seperti itu sekarang. Bahkan orang Jakarta, bahkan orang yang sudah kerja, mencari pelimpahan kebiasaan harian itu dengan cara-cara yang sendiri, walaupun itu tingkatnya berbahaya. Contoh? Walaupun tingkatnya sangat menyesakkan pikiran. Contoh, lu tahu Jakarta ini macet nggak sih? Ya. Lu tahu Jakarta jalannya nggak berubah nggak sih? Banyak jalan nggak berubah dari dulu kan? Masih itu saja, pelebaran sedikit atau tambahan sulam karena di aspal, iya kan? Iya. Tidak ada penambahan jalur kan? Tapi lu tahu nggak? Orang masih tetap beli mobil, Rik. Padahal udah tahu fakta Lu lapangannya gitu. tahu, lu nggak makin bisa, sesak lu dong. udah tahu sesak, Ri, gitu loh. Lu keluar di komplek mewahmu Pondok Indah, Ri, langsung Ri berhadapan dengan penyakit di Gandaria City, Ri. Lu keluar dari kosan lu di Ciputat, Ri, berhadapan dengan jalan biadab di Ciputat itu sampai Lebak Bulus itu. Karena individual tadi, Bang ya. Hah? Nggak peduli. Bukan, ini persoalan sederhana, Ri. Ini bukan persoalan ini karena sebagian orang merasa, Ri, lingkungan yang paling aman di pribadi di mobil pribadinya. Bro, lu di kerjaan tuh sumpek. Ya. Tekanan iya. Iya kan? Tekanan iya. Ada bosnya ngasih tugas. Lu nggak bisa berbicara dengan dirimu sendiri. Lu nggak bisa meladen perasaanmu yang sangat hektik di kantor itu kan? Betul kan? Iya. Lu beli mobil. Lu tahu macetnya 2 jam. Tapi di tengah macet 2 jam, lu bisa menikmati lagu Wali Band, bro. Adem ya. Adem, di pikiranmu tenang, dan lain sebagainya. Nggak peduli orang lain mah, macet juga. Bodoh amat. Bodoh amat. Tapi dirinya bisa berfungsi secara baik. Mengakui atas keberadaannya di mobil dengan macet 2 jam itu. Oke? Jadi di rumahnya dia pulang kerja, Ri. Ketemu istrinya salaman-salaman, cipika-cipiki, tidur, Ri. Jam 5 bangun. Udah malesin mobil. Di mobil gak apa-apa. Yang penting macet 2 jam, itulah musikku dengan musik apalah itu. Musik apalah itu, indie apalah, rock apapun. Tapi dia menikmati 2 jam itu dengan macet yang luar biasa. Ngeluh iya, tapi dirinya terbentuk di situ. Dan itulah yang membuat aku heran. Ternyata kemacetan itu juga sarana penyembuhan psikologi. Itu yang aku bilang dari tadi. Ternyata kemacetan di Jakarta itu sarana penyembuhan psikologis. Wahana kontemplasi ya. Wahana kontemplasi. Di dalam mobil merenung. Iya, mobil merenung. Kadang-kadang kalau macet naik motor gak bawa headset, ngomel-ngomel. Iya lagi. Lu pernah kan kayak gitu kan? Headset lu putus atau baterai lu mati, lu ngadepin macet biadab di Ciputat itu, biadab di Lebak Bulus itu. Ngomelnya minta ampun. Jangan-jangan sih. Salah satu kontemplasi yang paling mendalam dan paling murah yang bisa dilakukan oleh semua Jakarta ada kemacetan itu. Gue merasa loh, gue pekerja kok. Gue menghadapi itu setiap hari. Dan bukan gue. Keberuntungan gue sederhana. Ketika gue tidak mendapatkan apa yang gue capai di Jakarta, ada ratusan ribu yang sama dengan nasib gue, Ri. Yang pikirannya sama kayak gue. Gue gagal hari ini. Gue gak seperti ekspektasi gue hari ini sebelum berangkat. Bukan gue sendiri, Pak. Ratusan ribu di Jakarta kayak gitu, bro. Gue gak sendiri. Nah, inilah enaknya kenapa hidup di ibu kota. Karena lu gak sendiri, bro, dengan masalahmu. Tapi inilah juga celakanya, bro. Ketika kau punya masalah, hadapi sendiri ya, bro. Hadapi sendiri. Bukan urusan gua. Ini persoalannya, Ri, gitu. Tadi kan soal safe space yang di mobil itu, Bang ya. Gimana kalau rumah, Bang? Rumah? Tadi kan mobil bisa dibeli lah. Tapi kalau rumah nih, Bang, di kota-kota besar nih, harganya naik dan lain sebagainya. Properti naik lah ya. Iya, itu gimana menurut Bang? Ya, gua sih ngelihatnya sih lahan hunian mulai agak kritis sih. Bukan lahan hunian aja, Ri. Sebenarnya pemakaman juga kritis juga di Jakarta ya. Semakin hari gue lihat semakin pemakaman tumpang saja di Jakarta sudah semakin full ya. Bahkan gue pernah lihat tuh di dekat tempat gue kerja ya, di Jeruk Purut ya. Gue nanya sih sama petugas pemakaman, ada nggak sih Pak pemakaman yang ditumpang sampai lebih dari 2? Lebih 2, ada yang 5 deh di sini. Saking nggak ada lahannya lagi. Susah. Bahkan untuk menanam bangkai saja susah. Apalagi menanam orang hidup di Jakarta. Kira susah. Makanya tanah yang hampir Cisauk, kemudian di Bogor, Ciseeng gitu, itu juga hampir sudah mahal. Kita krisis hunian yang layak. Itu kan persoalannya hari ini.
Dan kita nggak tahu ya bagaimana mekanisme ke depan perubahan. Karena gue yakin tingkat properti kita mahal dan itu menjadi juga tingkat stres. Apalagi anak milenial, anak Gen Z yang mengharapkan hidup nyaman, gajian cukup, beli rumah, keluarga impian, bisa umroh ibu bapaknya, ibadah tenang dan sebagainya. Kalau menghadapi hitung-hitungan seperti itu, kita tidak pernah tercapai. Karena gue yakin salah satunya yang membuat kita buruk di ibu kota, di kota-kota besar itu adalah kita selalu memikirkan konsepsi cara pencapaian orang lain. Ini membuat kita semakin buruk. Karena aku cocok sekali bahwa Descartes itu, René Descartes. Itu. René Descartes. Kemudian ya ini kan pencetus filosofi eksistensialis juga kan. Ya, dia juga pernah berkata begini bahwa neraka itu orang lain. Oh, hell is other people itu ya. Orang itu neraka, Pak. Jadi selama kita menggantungkan persepsi dan ukuran pada orang lain, kita sebetulnya tercebur pada neraka yang kita mau. Gitu. Ini saya pikir konsepsi ini ya kita harus kurangin. Soal bagaimana kita melihat orang urban menanggapi situasional politik apapun dan sebagainya, saya pikir ini bukan ini. Memang semuanya hampir sama. Gitu. Efek dunia digital itu membentuk kita dengan cara yang unik, cara yang lebih banyak mengemukakan pendapat secara vulgar, dan walaupun itu kadang-kadang tidak dilengkapi dengan senjata literasi yang cukup mendalam, tapi ya udahlah, setidaknya kita bisa bersuara. Ya kan kadang begitu dong. Saya nggak tahu juga sih apa sih. Nah itu tingkat literasi politik di lingkungan urban apakah lebih tinggi dibanding orang-orang di desa, Bang? Dan itu kenapa kalau memang iya? Gini nih, kalau kita belum lihat itu ya apa urban yang pasti penetrasi informasi pasti lebih cepat gitu. Kan yang pasti nih penerapan yang paling cepat itu kalau di lingkaran yang paling dekat dengan di mana kebijakan dibuat gitu. Jadi pada pusat eksperimennya pasti di situ juga kan. Ya saya pikir kalau tingkat literasi lebih cepat lah karena desas-desus, segregasi, perbedaan politik, pandangan politik ya. Itu pasti lebih cepat di tengah urban karena urban itu bisa jadi eksperimen juga. Eksperimen dong gitu loh. Produk-produk baru yang dibuat kan pada penetrasi iklan paling cepat ya pasti di ibu kota dulu gitu. Oh karena ada media sosial Bang. Iya. Tapi tingkat pengetahuan dan pengenalan produk pasti lebih cepat di mana pusat urban besar itu ini berada gitu. Memang kita juga menghadapi itu kalau aku bilang persoalan apakah literasi itu penting secara politik bagi kelompok urban itu bilang lebih dekat dengan kenyataan di mana dia hidup itu. Jadi hampir setiap hari itu dia menghadapi resiko berpolitik dan berkebijakan setiap hari dengan di mana dia tinggal. Karena gue yakin kan, karena kita ini secara berdekatan nih, hampir semua lingkungan yang elit tidak bisa memisahkan terlalu jauh dengan lingkungan yang non elit di ibu kota. Kau tanyakan mana komplek elit yang paling elit yang terpisah dari masyarakat kecil yang gak ada. PIK misalnya, masih ada yang jualan cilok keliling-keliling sekitar itu, ya kan, walaupun tidak masuk ke dalam banget ya. Dan gak terpisah gitu loh, pasti ada gitu. Jadi menurutku ya kita lihat ini hal-hal yang sebagai keunikan lah. Keunikan. Gitu. Oke Bang, membeludaknya orang-orang urban ini Bang di kota-kota besar. Apakah bisa dibilang sebagai kegagalan negara dalam mengembangkan daerah-daerah? Desa, pelosok desa. Kalau aku sih gini, kita ini kalau melihat apakah kegagalan atau tidak, sebetulnya kita hanya tinggal meyakinkan apakah desa itu punya harapan. Gue kalau ngelihat hari ini, sebetulnya pemerintah sudah berusaha sekali, sangat berusaha sekali. Dan ini hanya kita aja yang kurang menerima kesadaran itu. Gue merasa itu aja. Contoh paling sederhana. Dulu pernah ada transmigrasi, membawa orang desa untuk transmigran ke wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, ya kan, di daerah Jawa dibawa transmigran. Tapi lihat apa pengaruhnya. Banyak akhirnya wilayah-wilayah yang dulu bukan pemukiman tiba-tiba jadi pemukiman besar di Kalimantan dan sebagainya. Ada dampaknya juga transmigran. Tapi kalau lihat apakah ada juga dampak dari membesarkan daerah, apakah meninggalkan desa itu juga bagian dari membesarkan kota dan dianggap sebagai meninggalkan pembangunan pedesaan. Kalau aku pikir hari ini yang cuma kita tidak ada kepercayaan kita. Ini gue kritik pribadi ya. Gue kritik pribadi karena gue lahir di lingkungan petani. Bapak gue petani, ibu gue petani, keluarga besar gue petani. Tuh. Kalau ditanya
apa harapan mereka sebagai petani untuk menghidupi dirinya dengan hidupnya dengan keluarganya, sehingga dia tidak menelantarkan anaknya untuk merantau. Kira-kira kan begitu kan? Iya. Tapi pertanyaan itu dikucilkan oleh selera kehidupan yang hari ini yang kita sangat dinamis, yang bahkan kita tidak capai. Petani emang bisa apa? Kan begitu. Itu dilemparkan banyak loh akademisi. Emang petani bisa sejahtera apa? Kemudian secerdas apa finansial mereka? Saving money mereka bagaimana? Coba lo bayangkan, Pak. Pertanyaan yang kau lihat di ibu kota itu mau diejawantahkan dengan seolah-olah seperti copy paste gitu loh. Gak bisa, Ri. Gitu loh. Gak bisa. Padahal kalau dia bisa ngerti saham, dia cepat kaya, bro. Main kripto cepat kaya, bro, gitu loh. Dampak sosmed tadi ya? Enggak, pasti aku akan jawab sederhana. Apa? Aku sederhana. Kalau misalnya ini ya, sederhana gini. Oke. Kalau sungai terakhir sudah tidak bisa diambil ikannya, pohon terakhir sudah tidak bisa ditebang pohonnya, gunung sudah tidak bisa dilihat untuknya, maka uang tidak bisa dimakan. Bagus lagi. Sederhana adalah, aku percaya ke depan bahwa yang menanam adalah orang yang berhak makan. Yang menanam adalah orang yang berhak makan. Dan tidak ada yang bisa menanam yang berhak makan. Konflik pangan pasti akan juga berdampak. Yang kita pahami adalah desa itu pasti bergantung bagaimana pangan dibentuk. Sumbu-sumbu pangan itu pasti ada di desa. Kenyataan realitas politik dan kebijakan di Indonesia ada di desa. Gua nggak bisa bohong. Kalau seandainya sukses pembangunan koperasi desa dilakukan Prabowo Subianto, itu sangat berdampak luar biasa. Koperasi merah putih ini? Ya, kalau itu betul-betul dilakukan secara baik dan berdampak, sangat luar biasa. Keberdikarian pedesaan itu sangat luar biasa. Kalau itu dilakukan secara tepat. Makanya sekali layar terkembang, pantang surut kembali kan. Ini kalau benar-benar dilakukan secara baik, manajer secara baik, dan benar-benar desa melakukan itu, pedesaan itu menikmati, bro, nggak mungkin bro. Juga ada dampak yang serius. Memang tidak menyelesaikan hampir semua persoalan, tapi setidaknya itu bisa membantu perekonomian pedesaan yang secara baik. Tinggal bagaimana manajerialnya itu. Itu menurut aku itu bukan berarti meninggalkan, enggak. Kita hanya kurang kesepahaman bahwa desa bisa menyanggap kota-kota besar. Pemerintah sudah mengulur rantangan berarti ya dalam hal ini? Oh ya, pasti. Kitanya aja mau apa enggak? Yang paling distrust, Ri, gak ada sarjana pertanian yang mau jadi petani. Itu aja sederhana. Itu lagi ya. Gak bohong. Anak nelayan juga gak mau jadi ini. Tapi tontonannya di Jakarta nontonnya Luffy, One Piece. Anak-anak nelayan gitu loh. Tapi kalau pulang gak ada yang mau nyari ikan ini, gak ada. Susah nyarinya. Setengah mampus kita. Karena ego tadi apa Pak? Gimana? Hah? Karena ego. Ya ego kan. Mereka sudah tidak merasa percaya. Tahu nggak? Yang bikin motivasi itu karena bukan hanya anaknya yang didorong tidak percaya diri. Orang tuanya efek dari semuanya ini didorong tidak percaya. Tahu nggak motivasi yang paling bikin gue gedek hari ini? Apa? Semua orang-orang tua di pedesaan itu. Apa? Jangan sama ya kayak aku. Nasibmu. Oh, ditanamkan tuh ya? Ditanamkan. Jangan jadi petani ya? Yang jadi petani. Tolong jangan sama kayak nasibku. Emang nasibmu apa? Bu, Pak, jadi petani. Kok keliru gitu? Seolah-olah buruk ya? Seolah buruk. Tahu nggak dari mana dasar buruk ini keluar? Apa? Dari mana? Dari dasar kemodernan yang seolah-olah itu memberikan kesejahteraan lebih kencang, Pak. Padahal tidak ada unsurnya ini. Padahal seharusnya begini. Nah, kau harus jadi sepertiku, tapi lebih tingkatkan jauh sepertiku. Iya, harus Betul. begitu. Dia punya 4 hektar, Pak. Tapi tidak percaya pada dirinya sendiri, Pak, petani itu. Dia punya 2 hektar. Produktif, Pak. Anaknya kuliah di jurusan politik. Tapi kita ada jurusan pertanian, perhutanan, ini kan agrobisnis. Pulang-pulang, Pak, kerja di bank. Dia tidak percaya pada bagaimana ibunya bisa menyalurkan dia dari pertanian yang hanya seperti itu gitu loh. Bisa inflasi petani nanti kalau gitu semua ya? Inflasi pengaman sih lebih banyak. Kalau pengaman ya. Terus kalau soal ini Bang, soal tadi ya kan di kota kan membludak ya Bang. Kira-kira nih Bang, dari pemerintah sendiri untuk apa ya, pemerataan ini kayak untuk kayak di KN sendiri gitu, Yeah. di KN atau yang lain. Pemerintah nih sebenarnya pemerintah nih gini, pemerintah daerah kota-kota besar sebenarnya tuh welcome gak sih dengan para kaum urban ini? Nggak pasti welcome.
orang-orang urbannya? Saya pikir kalau nggak welcome, nggak mungkin sejauh ini. Pasti welcome lah. Nah kan saya bilang dari awal, orang urban itu sangat juga kontributif terhadap pembangunan kota ini. Gitu loh. Walaupun kita ada kesusahan dampak yang ditimbulkan seperti pemikiran kumuh, kemudian sebagainya. Pasti ada hal-hal yang serius lah yang berdampak. Tapi saya pikir welcome kok. Aman-aman aja. Oke Bang, Yuk. menurut Abang apalagi nih budaya-budaya yang unik atau bisa dibilang menjerumus ke aneh nih yang Aneh ya. kalau yang dilihat oleh orang desa nih kok kayak gitu sih? Dari Abang ya, kayak sok culture pas kesini awal. Ya, saya dulu ada sindiran ke gue dulu. Apa Waktu tuh? gue kuliah pertama kali di sini ya. Dosen gue bilang bahwa Melki tujuannya ke Jakarta cuma satu, Apa? ngelihat lampu merah. Belajar nyebrang lampu merah. Di sana nggak ada. Bukan nggak ada, banyak. Tapi Cuma seakan-akan kalau orang Madura ngelihat lampu-lampu yang ini, orang-orang Madura sepertiku itu dianggap paling coba-coba, paling belajar. Sebetulnya bukan aneh, Ri. Kalau bilang saya perubahan atau ada hal-hal yang unik di ibu kota, kemudian hal-halnya di kota-kota besar itu bukan aneh sih. Bagiku sekarang itu yang bukan aneh adalah cara melihat sesuatu yang unik, yang perubahan itu dinilai seperti apa, gitu loh. Kalau yang krisis hari itu adalah yang krisis bagi gue itu, yang krisis bagi kita hari ini itu adalah melihat situasi perubahan di masyarakat urban itu adalah saving time untuk menguatkan fondasi elemen keluarga. Gue nggak tahu ya kenapa gue harus ngomong seperti ini. Cuma memang di lingkunganku, di teman-temanku, di beberapa lingkaranku itu, keluhan yang paling sering dikeluhkan tuh bukan apa, Ri? Keutuhan keluarga, kebutuhan keluarga. kehangatan keluarga. Lo tahu nggak yang paling banyak diomongin hari ini? Apa? Musuh terkuat anak Gen Z apa? Keluarganya. Orang tuanya. Musuh paling kuat. Jadi mereka tidak betah di rumah. Ya kan? Saving money-nya kuat tapi saving time-nya untuk keluarga tidak ada gitu loh. Tidak akrab Bang. Tidak akrab. Ternyata itu banyak juga ya juniorku, teman-temanku, bahkan seniorku juga merasakan anaknya keluyuran, dia merasa bahwa dirinya tidak pernah disapa di rumah. Ini fenomena urban atau Gen Z nih Bang? Iya, Gen Z juga. Emang anak urban juga tidak bisa melakukan itu ketika di Jakarta. Berarti kalau Gen Z di daerah pun sama dong? Sih sama. Aku bahkan di Madura ada yang pengalaman begitu. Anaknya kuliah di ibu kota, di kota-kota terdekat di luar Madura. Jarang sekali udah pulang juga kayak punya kehidupan dirinya sendiri gitu. Jadi ini yang aku pikir ya, yang paling serius juga, perubahan-perubahan unik ini kita nilai itu bukan jangan kritik, tapi juga kita harus nikmati. Kita harus nikmati karena bukan berarti bahwa perubahan ngapain sih kafe makin banyak, ngapain sih anak-anak muda makin ini. Bro, kalau kita menyatakan diri sebagai masyarakat bebas, masyarakat yang mendahulukan kebebasan orang lain, cara berpikir yang bebas orang lain, cara berpikir kita yang tidak diingin kekang orang lain. Kunci kebebasan itu harus bergerak, bro. Orang yang mengatakan dirinya adalah orang bebas, dia harus melakukan sesuatu setiap saat. Lu kan bebas. Kalau bebas masa diam? Gerak dong. Ada yang ngekang dong. Iya. Kalau aku lihat kontur-kontur perubahan kontur di Jakarta, kontur budaya di Jakarta, Surabaya, hampir semua mencerminkan itu. Perubahan setiap saat. Ada dinamika yang tidak bisa diam. Wah, wajar dong, kota tidak pernah tidur. Iya. Ibu kota tidak pernah tidur. Sebetulnya bukan kotanya mematikan lampu, tapi dinamika kehidupannya merasa 24 jam adalah hasil dari konklusi waktu yang sesat. Bahkan orang-orang ibu kota merasakan bahwa 24 jam itu adalah hasil kesepakatan ilmiah yang menyesatkan. Kalau perlu satu hari itu adalah 48 jam. Kalau kita lebih. Karena terlalu cepat ya? Karena terlalu cepat. Makanya gue bilang cara membuat kiamat dunia ini cuma satu, Pak. Apa? Samakan waktunya. Ya, Iya dong. Kalau nggak percaya lo ya. Perbedaan waktu itu membuat banyak perhitungan keuangan dunia itu berbeda. Lu transaksi hari ini, Pak, pasar keuangan. Dibukanya di barat berapa pasar keuangan? Kalau di barat jam 7 pagi, kita jam berapa? Oh iya ya. Kita jam berapa? Iya kan? Semengaruh itu Bazo. Sepengaruh itu jam waktu. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Coba satukan waktu Indonesia bersama, WIB. Wah, susah. Maka kita juga tidak akan terjebak itu dong. Gitu. Ini pemikiran gila aja sebetulnya. Tapi juga kadang-kadang kepikiran juga kenapa harus beda waktu ya.
Karena kita disamakan aja waktunya ini. Walaupun di situ jam 7 malam, di sini jam 7 siang, udahin aja bilangnya jam 7. Oke Bang, terakhir nih Bang. Tips untuk atau saran untuk orang-orang yang mau mencoba bergelut di kota-kota urban nih, apa? Kalau ya saran gue ya. Ya, Satu, ini pasti jaringan dong. jaringan. Harus ada jaringan Iya, dulu. harus cari jaringan. Jangan asal nekat dong Bang ya. Nekat, bondo nekat sudah lah. Datang ke stadion aja lah. Gitu loh. Kalau bondo nekat di Jakarta, di ibu kota ya nggak cukup lah. Pasti jaringan. Ya. Kedua juga, pilihlah ya pekerjaan yang substantif tapi juga bisa meningkatkan skill, itu pastilah. Ketiga, jangan pilih lingkungan yang menurut aku itu bukan hektik, bukan toksik, enggak. Jangan pilih lingkungan yang membuatmu dirimu itu ditempatkan sebagai objek. Kau harus juga bisa dapat satu hari bisa melakukan manajerial di dalamnya, bisa memimpin tim di dalamnya. Gitu. Kalau disampaikan sebagai objek terus, gak akan berkembang juga. Bagi aku tuh pekerjaan itu penting, tapi juga jaringan untuk dirimu. Karena efek di luar pekerjaan rata-rata yang paling banyak berubah di Jakarta atau di ibu kota atau kota-kota besar di yang lain sebagainya. Gitu Ri. Ini agak jauh dari topik, cuman aku penasaran Bang dari pemikiran Abang ini. Top 3 buku yang harus dibaca anak muda. Top 3. Ya. Top 3 ya. Ya. Ini terserah aku dong. Terserah. Aku ya. Bebas. Aku sarankan baca satu buku tapi 2 jilid. Wih, apa tuh? Kavita Selecta, M. Nasir. Itu tentang apa tuh Bang? Wah itu bagus tuh catatan M. Nasir. Mulai dari bagaimana perspektif pendidikan, kenegaraan Islam, kemudian tata negara, politik, itu spektakuler. 2 jilid. Bagi aku tuh tulisan ini jujur banget intinya. Jujur banget dan mungkin orang yang minat dengan pendalaman politik yang biar tidak ngoceh-ngoceh tidak jelas di medsos, kau baca itu. Dan itu saya sarankan kepada siapapun. Kemudian buku yang kedua ini mungkin mainstream bagi sebagian orang. Republik Tan Malaka. Menuju Republik. Kalau yang lain kan biasanya baca Madilog. Aku sarankan Menuju Republik. Menuju Republik Tan Malaka. Tan Malaka. Ini coba tipis banget. Kalau orang-orang bosan yang baca-baca yang ngejelimet, ya mungkin Republik juga bisa jadi solusi. Itu buku-buku lawas. Kalau terakhir ya, karena mungkin kita menghadapi dunia digital ya. Top 1. Susana Zubob. The Capital of Surveillance, kapitalisme pengawasan. Bagaimana kontekstualisasi digital sebagai intelijen pengawasan. Kita tidak berdiri sendiri dalam dunia intelijen, kita juga bisa menjadi objek pengawasan walaupun kita kadang-kadang dianggap paling menguasai atau mengawasi. 3 buku ini saya sarankan bisa dibaca karena mungkin banyak di otak saya buku-buku yang harus sarankan, tapi biar agak lebih modern, agak klasik lah ya. 3 buku ini yang gue sarankan, tapi gue paling nekanin sih Kavita Selecta. Bang Melki, terima kasih sudah datang ke podcast ini. Siap, terima kasih. Oh iya, satu lagi teman-teman. Apa lagi? Satu lagi terakhir buku yang banyak orang lupa, jarang baca. Apa? Memoir Muhammad Hatta. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See ya.